dalam usia yang masih kanak-kanak, sudah ditinggalkan pula oleh ibunya, sehingga yatim piatu dalam usia yang masih kecil. Rasulullah bisa menggenggam dunia. Rasulullah bisa jadi orang yang sukses. Dia adalah anak yatim. Sehingga keyatiman kita bukan alasan untuk tidak sukses. Betul? Mudah-mudahan semua anak yatim yang di sini jadi orang yang sukses semuanya. Amin. Amin. Cita-citanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Global. Amin. Yatim bukan alasan untuk gagal dalam impian sebuah cita-cita. Adik-adik semuanya, saya dulu sebelum masuk televisi hanyalah penjaga musola, tukang bersih-bersih di musola, tukang bersih-bersih WC. Betul. Apa rahasianya waktu itu? Teruskan. Berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, bagaimana cara berbuat baiknya? Doakan orang tua kita. Jangan lupa ngajinya, jangan lupa sholatnya. Hormatilah para guru, para ustadz dimanapun kita berada. Sebab apa? Sebab adik-adik semuanya, kemuliaan dari Allah pada hakikatnya itu sebuah bonus dari amal soleh kita. Jangan sampai hidup tanpa amal soleh rugi. Betul? Betul? Terus apalagi Ustaz? Saya dulu waktu kecil itu adik-adik yang lain bermain, saya ngaji. Yang lain nonton film, nonton wayang, saya harus ngaji. Tiap hari ngaji dan ngaji saja. Sampai bosan ngaji. Tapi ternyata rasanya sekarang begitu ada audisi dai CPI, alhamdulillah ternyata ngaji sangat besar manfaatnya. Kalau dulu saya ngisi ceramah disuruh saja udah senang gitu loh. Pulang ceramah, terima kasih Ustaz. Dibilangin terima kasih udah senang. Ternyata dengan semakin banyak pengalaman, Allah tiba-tiba memberikan kesempatan saya masuk televisi luar biasa, keluar provinsi, bahkan ke Mekah bisa gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokahnya yang sudah menikah juga ternyata masih bingung. Sebab apa? Salah cari pasangan. Nah, yang belum punya anak bingung karena belum punya anaknya. Yang sudah punya anak kadang-kadang bingung sebab anaknya nakal semua. Sehingga punya anak salah, nggak punya anak salah. Jomblo salah, udah nikah juga. Kalau gitu kapan bahagianya? Kadang sekolah juga pusing, nggak sekolah pusing. Bagaimana supaya hati kita tetap bahagia? Apapun keadaan kita, impian, meraih impian, menjemput impian pun akan terasa bahagia. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adik-adik kalau ingin bahagia, bapak ibu, para ustadz kalau ingin bahagia, Allah telah mengingatkan kepada kita surat Al-Hasr ayat 18. Kalau kita ingin bahagia, rahasianya yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Rumusnya adik-adik perhatikan ya. Nanti di tengah-tengah pengajian ada pertanyaan, ada tantangan. Kalau bisa hadiahnya 1 juta rupiah tunai. Enak kan? 1 juta. Saya nggak bohong. Kalau saya bohong jatah saya ambil. Rumus yang pertama, kalau engkau ingin bahagia, ittaqullah. Bertakwa kepada Allah, berbuat semata-mata karena Allah. Ibu, bapak, jadi bapak enak bu. Jadi bapak enak pak. Bapak kalau kerja jelas jam kerjanya. Coba ibu-ibu. 24 jam bu ya. Kadang-kadang mulai bangun tidur sudah langsung kerja, betul loh. Bangun tidur langsung kerja, betul loh. Kelihatan tidak sungguh, Pak. Kadang mulai bangun tidur sudah kerja,
Setelah itu menyiapkan anak-anak makan, nyiapin ngantar ke sekolah. Kadang-kadang banyak mereka yang bantu cari nafkah suaminya. Siang kerja lagi, sorenya nyiapin makan, malamnya juga ada makan malamnya. Anak-anak pada tidur semua, ibu mau ikut-ikutan tidur. Kadang-kadang digangguin oleh bapaknya. Itu kalau ibu tidak karena Allah, siap-siap banyak ibu-ibu yang galau, banyak ibu-ibu yang stres. Makanya kalau ingin bahagia dalam hidupku, harus niat karena Allah. Bekerjaku, ibadahku, bekerjaku, ibadahku. Kita ngaji karena Allah. Didik anak karena Allah, bantu suami karena Allah, ibu ngambek ke bapak karena tidak percaya. Bukan karena Allah, kebanyakan karena kurang duitnya. Kalau sudah karena Allah tidak mungkin begitu, Bu. Adik-adik sama. Kalau adik-adik masih menjadikan ranking adalah tujuan sekolah, ijazah adalah tujuan sekolah, siap-siap akan kecewa, siap-siap akan capek dalam sekolah. Tapi kalau sudah mengatakan belajarku, ibadahku, belajarku, semakin banyak tugas dari sekolah semakin senyum. Kenapa? Ibadah. Jangankan anugerah, musibah dirasa anugerah. Kalau belum siap, jangankan musibah, anugerah dirasa musibah. Ustaz, kok bulat begini? Bis, gampang aja beginilah. Sekarang hadiah 1 juta rupiah. Nah, Pak bisa minta tolong? Ini mas sama Bapak? Nah, sih, dapat door prize ini. Sekaligus dapat 1 juta. Kalau berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Asli dari mana? Dari Malang. Dulu lulusan dari mana? Alhamdulillah. Mas Amin. Mas Amin sekarang kerjanya apa? Ngelas. Kemarin ngelas juga ya, ini ngelas juga. Ngelas. Dalam 1 bulan pendapatan gaji 2 juta udah nyampe belum? Belum nyampe 2 juta ya. Nah sekarang kerja nggak usah sebulan. Cukup dengan saya kerja 1 jam, nggak usah panas-panasan, nggak usah dingin-dinginan, nggak usah kehujanan, cukup kerja 1 jam, upahnya 2 juta. Alhamdulillah, sudah senyum-senyum. Nah, apa kerjanya? Kerjanya itu gampang. Berikan ceramah selama 1 jam, ya, kepada adik-adik. Setengah jam memakai bahasa Inggris, setengah jam memakai bahasa Sunda. Nah, siap? 2 juta, siap? 3 juta, 3 juta tambah handphone 1. Siap? Bayangin, kerja 1 jam, upahnya 3 juta, anugerah apa musibah? Anugerah apa musibah? Anugerah, kata siapa? Kata yang sudah siap. Berhubung Mas Amin belum siap, anugerah apa musibah? Jangankan 3 juta, 5 juta bukan senyum, malahan bisa-bisa pingsan di hadapan kita semua. Betul nggak? Nah, Mas Amin walaupun tidak berhasil. Nah, mana door prize-nya? Door prize yang boleh dikasihkan yang mana? Nah, door prize-nya mana. Saya ada pertanyaan buat Mas Amin juga 1 nanti ya. Iya. Nah, ini buat kami, silakan. Boleh dibuka isinya apa? Alhamdulillah. Tepuk tangan yang mulia dong buat Mas Amin ya. Kalau tidak pakai ilmu, tampil pakai jubah warna pink. Kanan Ipin, kiri Upin, belakang kupu-kupu terbang. Wah, diketawain, walaupun mahal, agak bagus, agak pakai ilmu. Tapi coba kalau pakai ilmu, nggak usah jubah yang baru, nggak usah jubah yang mahal, baju yang sudah lawas pun, baju yang sudah usang pun, baju yang banyak noda pun akan kelihatan pantas kalau pakai ilmu. Kalau nggak percaya, lepas jubahnya ya.
Nah, ini saya pakai baju yang sudah lawas, sudah usang, tapi pakai ilmu nih. Nah, kalau begini, pantas nggak? Pantas nggak? Pakai baju yang sudah lawas, pantas nggak? Kenapa? Pakai ilmu. Baju yang sudah lawas, dikasih apa namanya, Bu? Payet, ya. Betul payet? Betul payet, Pak? Iya, kenapa disebut payet? Sebab laki-laki, kalau perempuan buyet. Ini saya namakan payet cinta, adik-adik. Iya. Kenapa disebut payet cinta? Sebab yang memasangnya adalah istriku tercinta. Pokoknya istri saya itu cintaku, manisku, sayangku. Istri saya itu nggak pernah akan saya kubur kalau belum meninggal dunia. Pakai ilmu pantas. Ini apa nih? Bukan. Ini bukan kain sarung. Ini hanya selembar kain hitam. Yang kalau beli di pasar besar harganya nggak seberapa. Kalau nggak percaya ini hanya selembar kain, saya lepas. Ada putri nggak boleh lihat. Tenang Ustaz. Bukan pornografi, sudah ada celana ya. Biar lebih jelas, apakah ini sarung atau hanya selembar kain. Ya, hanya selembar kain yang ujungnya belum saya sambung. Tidak menyangka ya, dari TPI memakai taplak meja pantas. Nah, pakai ini. Yang lebih heboh lagi, yang terakhir yang saya pakai. Nah, apa ini adik-adik? Apa ini? Oh betul, ini jasper ibu-ibu. Suatu hari ada ibu-ibu meninggal dunia, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Inilah akibatnya kalau ngajinya terlalu tampan bagikan Syahrul Gunawan. Salah omong. Ini hanya dasar ibu-ibu. Kenapa pantas? Pakai ilmu. Dasar suatu hari ada yang meninggal dunia ibu-ibu. Lalu adik saya yang laki kebagian baju ibu-ibu dipakai nggak pantas, dibuang eman-eman. Akhirnya pakai ilmu. Dasar digunting jadi dua. Atasannya disimpan, bawahannya dipasangin karet, dipakai sarungan, dipakai jumatan, dipakai ceramah pantas. Kalau tidak percaya ini dasar ibu-ibu, saya lepas kembali. Tenang, sudah ada jubah di dalamnya ya. Biar lebih jelas, ini dasar ibu-ibu. Nah, ini karetnya. Tuing. Bahkan karetnya juga supaya lebih murah bisa pakai karet bekas bungkus nasi kuning. Tuh. Dengan ilmu hidup jadi mau diobral 5.000. Makanya adik-adik kalau ingin mengejar impian, ayo tambahi ilmu. Setuju? Semangat sekolahnya, semangat. Ngajinya, sekolahnya, ngajinya. Berbuat baik pada gurunya. Berbuat baik pada temannya. Alhamdulillah. Ya, bagi simbolis kita akan menerbangkan balon meraih impian kita ya. Siap. Siap. Dengan ucapan basmalah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Impian akan diterbangkan saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ini Bisa. Oke, sekali lagi untuk ada ini semua.